Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir parah yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis NTV Mardi Rosa Tanjung dari lokasi banjir terkait. Ya, Mardi Rosa, bisa digambarkan untuk update terkini di pagi hari ini seperti apa kondisi banjirnya? Apakah sudah mulai surut atau masih dalam kondisi parah, Mardi? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwasanya kondisi saat ini cuaca masih gerimis, di mana di hulu sungai ini masih terlihat hujan. Jadi dengan kondisi seperti ini, debit air sungai tetap masih berada atau di ketinggian. Eh, Kalaksa BPBD Kota Padang menghimbau kepada warga tetap waspada karena beberapa hari ke depan tetap cuaca masih dalam kondisi ekstrim berdasarkan perkiraan dari BMKG. Dan kondisi saat ini debit air sudah mulai agak surut, namun terkadang hujan kembali turun dan debitnya kembali naik. Jadi belum stabil. Demikian Rian dan Cakri. Ya, Mardi, terkait dengan dampak yang diakibatkan dari banjir, besaran luas dari banjir terhadap beberapa desa bisa digambarkan, diinformasikan kepada kami seperti apa? Ya, untuk di Kota Padang itu terdapat 2 kelurahan di Gunung Nago dan Lambung Bukit di Kecamatan Pauh itu mengalami dampak terparah. Sebanyak 327 warga terpaksa mengungsi, 213 diantaranya mengungsi di pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang, yaitu SMP 44 Kota Padang. Sementara yang lainnya mengungsi ke rumah kerabatnya. Sedangkan kondisi rumah masih dalam genangan banjir, sehingga warga belum kembali ke rumahnya. Masih bertahan di daerah posko, karena cuaca di lokasi masih terlihat turun hujan hingga saat ini. Sedangkan 3 dari korban banjir mengalami cedera, dan 15 lainnya mulai terjangkit demam, dan saat ini masih berada di pengungsian untuk diistirahatkan atau dirawat. Demikian, Rian. Ya, Mardi, terkait dengan posko pengungsian, berarti secara resmi pemerintah hanya menghadirkan satu posko pengungsian saja, sementara yang lain di tempat kerabatnya. Apakah memang ada posko pengungsian lain? Dan selain itu, apakah saat ini proses evakuasi pun masih berlangsung atau sudah menyeluruh dilakukan proses evakuasi, namun warga masih belum atau enggan kembali ke rumah mereka karena banjir masih terjadi? Ya, saat ini proses evakuasi belum dimulai, namun nanti bila kondisi cuaca semakin memburuk, maka tim reaksi cepat dan berbagai tim SAR gabungan telah siaga di posko yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Hanya ada satu posko yang menampung pengungsi di Kota Padang. Namun ada 2 lokasi di Kota Padang, itu di satu lagi di Kelurahan Tunggul Hitam, itu juga ada posko banjir, namun tidak ada pengungsi. Nah, sementara untuk di pengungsian yang ada di Batu Busuk, Kecamatan Pauh Padang itu, warga juga mendapatkan perawatan medis oleh tim medis yang telah disiapkan. Dan untuk di luar Kota Padang juga terjadi banjir, seperti di Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan lainnya. Demikian, Rian. Ya, Mardi, khusus di posko pengungsian, dari para korban ini apakah yang paling dibutuhkan dari mereka? Apakah ini obat-obatan, makanan, baju bekas, atau mungkin finansial? Ya, dari wawancara kita kemarin itu warga berharap pakaian dan alat-alat untuk istirahat, karena semua perlengkapan mereka itu terendam banjir dan ditinggalkan di rumahnya masing-masing. Mereka sekarang sedang istirahat menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh BPBD Kota Padang. Dan untuk saat ini kondisi mereka cukup baik, meskipun ada sekitar 15 orang yang mengalami demam karena perubahan cuaca. Demikian ya. Baik, terima kasih Mardi telah melaporkan langsung dari Kota Padang terkait dengan banjir yang terjadi. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu, Mardi.